Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Bapak Aditya Rahman. Sebelum kita masuk pembelajaran akidah akhlak, yuk kita sama-sama baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Di pembelajaran kali ini kita akan belajar akidah akhlak terpuji, yaitu jujur. Jujur dalam bahasa Arab disebut sidik, lawan dari kata khizib atau bohong. Jujur adalah memberitahukan sesuatu yang benar sesuai dengan kenyataan, baik dengan perkataan maupun perbuatan. Berbuat jujur merupakan akhlak terpuji. Manusia akan beruntung bila selalu jujur. Ia akan disenangi oleh siapa saja. Berbuat jujur akan menyelamatkan manusia. Berbuat jujur sama dengan berbuat yang benar. Benar dalam ucapan atau mengatakan sesuatu secara benar. Benar dalam niat dan benar dalam menepati janji. Sabda Nabi Muhammad SAW, Bismillahirrahmanirrahim. Inna sidqo yahdi ilal birri wal birru yahdi ilal jannah. Yang artinya sesungguhnya benar itu membimbing kepada kebajikan dan kebajikan itu membimbing ke surga. Hadis riwayat Muslim. Berdasarkan uraian dan hadis di atas, ciri-ciri jujur adalah yang pertama, suka berbuat kebajikan. Yang kedua, benar dalam ucapan, kemauan, dan tekad. Yang ketiga, suka menepati janji. Yang keempat, benar dalam perbuatan. Sedangkan keuntungan orang yang bersikap jujur adalah sebagai berikut. Yang pertama, hidup akan selamat. Yang kedua, dipercaya orang. Yang ketiga, disenangi oleh banyak orang. Yang keempat, mendapatkan surga di akhirat. Nah, jadi kalian harus berbuat jujur agar hidup kalian selamat, agar kalian dipercaya oleh orang lain, dan agar disenangi oleh banyak orang. Satu lagi, bonus dari Allah akan mendapatkan surga di akhirat nanti. Agama Islam memerintahkan supaya kita bersikap jujur. Orang yang jujur, perkataannya dan perbuatannya tidak ditambah-tambah dan tidak dikurangi, sehingga tidak membuat orang celaka. Orang yang jujur akan disayangi Allah, orang tua, guru, dan juga teman-teman. Sebaliknya, orang yang suka berbohong akan dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW menyuruh kita memperhatikan kejujuran, karena di dalam kejujuran terdapat keselamatan. Rasulullah SAW adalah orang yang memiliki sifat jujur yang tidak ada bandingannya. Sejak kecil beliau sudah berani mengatakan dengan sejujurnya dan yakin sepenuhnya terhadap apa yang dikatakannya. Ketika beliau masih kecil, beliau pernah disuruh bersumpah dengan nama Lata dan Uzza. Maka beliau berkata, "Jangan Anda suruh aku dengan nama itu. Demi Allah, tidak ada sesuatu yang paling aku benci seperti kebencianku terhadap kedua nama itu." Lata dan Uzza itu patung-patung atau berhala yang disembah oleh orang-orang kafir pada zaman jahiliyah. Suatu pagi, ketika Rasulullah sedang duduk termenung, Abu Lahab berkata, "Hai Muhammad, apa yang sedang engkau pikirkan?" Nabi menjawab, "Semalam aku melakukan Isra Mi'raj.
melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu ke Sidratul Muntaha. Mendengar jawaban Rasul, Abu Lahab mengejek dan mengatakan bahwa Rasulullah telah berdusta. Kemudian Abu Lahab mengumpulkan masyarakat Mekah dengan maksud menunjukkan kebohongan Nabi di hadapan orang banyak. Dengan berkumpulnya orang banyak, Rasul merasa senang karena dapat menceritakan yang sejujurnya tentang peristiwa Isra Mi'raj yang baru saja beliau alami. Suatu saat, karena letihnya, Rasulullah tertidur di bawah sebatang pohon. Tiba-tiba datang seorang bernama Daksur membangunkan dengan pedang terhunus. Sambil berkata, "Hei Muhammad, sekarang siapa yang akan menolongmu dari pedangku?" Rasulullah menjawab, "Allah yang Maha Kuasa." Mendengar jawaban Rasul, Daksur gemetar dan pedang yang di tangannya terlepas. Nabi Muhammad SAW suka berbuat jujur. Beliau tidak pernah mengingkari janji. Apa yang dikatakannya selalu benar. Dengan berbuat jujur, beliau membimbing manusia ke jalan kebaikan. Nah, itulah cerita-cerita singkat Rasulullah dari Rasulullah belia masih kecil sampai Rasulullah diangkat menjadi Rasul dan sampai Rasulullah ingin dibunuh oleh seseorang. Dengan sifat jujur beliau, Rasulullah terhindar dari semua keburukan orang lain yang ingin jahat kepada Rasulullah. Ada 4 cara kita berbuat jujur. Yang pertama, berbuat jujur kepada Allah, yaitu kita membenarkan segala perintah Allah dan kita kerjakan dengan ikhlas perintahnya itu. Kita juga mengakui bahwa segala larangan Allah itu adalah sesuatu yang harus dijauhi. Yang kedua, berbuat jujur kepada diri sendiri, yaitu kita berani mengatakan sesuatu yang benar, tidak berdusta kepada siapapun, dan tidak membohongi diri sendiri. Yang ketiga, berbuat jujur kepada orang tua, yaitu berbuat benar kepada orang tua, tidak menyakiti dan tidak mendustai orang tua. Betapa bahagia orang tua kita bila kita selalu berbuat jujur kepada mereka. Yang keempat, berbuat jujur kepada orang lain, yaitu kepada siapapun orang yang kita kenal hendaknya berbuat jujur. Jangan sekali-kali berbuat bohong kepada mereka, karena akibatnya akan menyusahkan diri sendiri. Demikianlah beberapa contoh kejujuran dari Rasulullah SAW. Kita hendaknya meneladani kejujuran yang telah dilakukan Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Kejujuran harus dibiasakan. Allah menyayangi orang yang berlaku jujur. Oke, cukup sekian pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua. Tugas kalian, buka buku tulis kalian atau buka buku tugas kalian. Tulis soal berikut. Apa yang dimaksud dengan jujur? Yang kedua, tuliskan keuntungan orang yang bersikap jujur. Selanjutnya, ada berapa cara berbuat jujur? Dan sebutkan. Oke. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan ya nak.